Karena ikut apa yang kemarin bilang? Katekisasi. Oke, mari satu orang pimpin kita dalam doa. Ayo. Kita awali kegiatan kita dalam doa. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Ini mau absen dulu, semuanya hadir ya? Hadir. Mantap sekali. Kemarin semuanya hadir, hari ini juga semuanya hadir. Jadi kalian semua sehat-sehat ya? Oke, kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Pelajarannya? Tentang pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa kesimpulan yang kemarin ya? Kesimpulannya adalah tidak boleh tidak boleh mengganggu hak orang lain dan jangan lupa untuk menjalankan kewajiban kita. Kemarin sedikit ibaratkan dengan apa kemarin? Uang yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Oke, ini ya. Hari ini kita masih belajar tentang kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara, tapi kita lebih ke pembuktian tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalian juga harus mempelajari, menganalisis dan menyimpulkan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Setelah itu, kalian juga masih harus mempresentasikan kesimpulan dan kasus-kasus yang Miss Kiki kasih melalui LKPD itu. Kalian akan presentasikan lagi ya. Kemudian akan juga ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Ini akan diuraikan, kalian akan menguraikan hasil pengumpulan data melalui presentasi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan tujuan pembelajarannya membuktikan data dengan penuh rasa tanggung jawab tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat, harus tepat. Kemudian menganalisis dan menyimpulkan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan benar. Jadi kalian punya pemahaman yang benar bahwa hukum harus seimbang, jangan seperti jungkat-jungkit, harus seimbang seperti timbangan bayi di puskesmas. Yang kiri harus diseimbangkan dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik kasus lama maupun kasus baru, menjadi salah satu program bidang politik hukum dan keamanan. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah akan meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang sekarang menjadi catatan kita dan catatan publik yang secara garis besar berbeda pelanggaran HAM di masa lalu dan pelanggaran HAM yang sekarang sejak terjadi. Tentu yang ke depan itu tidak bisa diagendakan untuk satu tindakan tertentu karena mungkin ada tetap dilindungi peningkatan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, kita bersepakat tadi bahwa untuk penegakan hukum maka
Kejaksaan Agung meningkatkan kedisiplinannya dan betul-betul mengawal penegakan hukum bukan secara formalitas dan KPD yang harus kalian kerjakan dalam waktu 30 menit. Oleh karena itu, waktu yang ada harus digunakan dengan benar. Kemudian nanti akan dipresentasikan selama 40 menit. Kita tidak punya waktu banyak sehingga harus kerja sama kelompoknya harus berjalan dengan baik ya. Jangan, karena disikin nilai disiplin kamu, tanggung jawab kamu, ketepatan waktu kamu dalam belajar. Oke, disilakan ya kelompok 1 dibagi, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3. Sekarang dari video itu kemudian LKPD yang sudah Miss Kiki bagikan, silakan kalian cari jawabannya, dianalisis, dibaca dengan seksama, kemudian sebentar lagi kita akan presentasi. Disilakan. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada Miss Kiki ya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa akses e-book yang sudah Miss Kiki bagikan di grup masing-masing. Ayo, disilakan. Oke, disilakan. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Miss Kiki ya. Ada yang bisa Miss Kiki jelaskan lagi? Seperti di ini kan tidak perlu dibaca, namun pendapat kalian Indonesia ini menghargai HAM atau tidak dari pendapat kelompok saja. Kalau menghargai HAM dibuktikan dengan apa? Kalau tidak, karena apa? Dibuktikan mengapa? Atas jawabannya. Ya, oke, dikerjakan. Semangat ya, waktunya harus selesai sebelum waktu ya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, mengapa aksi Kamisan menggunakan baju hitam dan payung hitam? Jawabannya, karena baju dan payung hitam menandakan mungkin 1 bulan penjara. Padahal nenek itu kurang mampu dan kelaparan sehingga dia dengan terpaksa mencuri pisang tersebut. Nah, kalau untuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh orang besar itu jarang kita dapat. Mungkin mereka hanya dengan memberikan ya sogokan nanti mempunyai kasus hilang. Kebanyakan begitu yang terjadi di Indonesia. Kasus hilang. Oke, kelompok 1. Satu orang bertanya ya. Siap? Waktu yang diberikan kepada kelompok kami untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok kami, tolong berikan kami contoh real dari negara yang dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Apa yang dilakukan negara? Iya. Menangani kasus karena ya mungkin negara tahu
di atas karena, tapi menurut saya yang dilakukan negara itu harus menindaklanjuti dan memberikan sanksi yang tegas terhadap mendengarkan pendapat orang lain, belajar bijaksana, tidak menganggap semua orang itu sama atau tidak menganggap semua orang itu rendah, dan yang berikut lebih memahami lagi makna demokrasi. Contoh ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia. Contoh realnya menggunakan pakaian tradisional khas daerah masing-masing dalam peringatan Hari Nasional, memakai batik dan mempelajari kebudayaan Indonesia. Yang berikut pengingkaran kewajiban. Contohnya penegakan supremasi hukum dan demokrasi. Penyebabnya itu adalah rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi, advokat, dan rendahnya penegakan hukum. Yang berikut menyebarluaskan prinsip kesadaran bernegara melalui pendidikan formal atau sekolah atau perguruan tinggi maupun non formal, yaitu kegiatan kursus-kursus lainnya, contohnya kursus bahasa Indonesia atau kursus bahasa Inggris. Sekian jawaban dari kami. Oke, kita kasih WOW. 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 Oke. Kelompok 1, 2, dan 3. 3 pertanyaan. Satu dulu. Nanti mereka jawabnya susah. Oke, silakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan menyediakan kepada kami. Siap-siap ya. Kami akan bertanya pada pertanyaan nomor kedua. Mengapa mereka memilih mengadakan aksi Kamisan di setiap Kamis sore? Kenapa tidak di hari lain saja? Oke, menurut kalian kenapa sih harus di hari Kamis? Bukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, Jumat atau Sabtu atau bahkan Minggu? Menurut kalian bagaimana? Mengapa? Bagaimana? 2 kali dengan semangat dan ekspresif. 1, 2, 3. Tentunya best. I am the best. You are the best. We are the best. Tentunya best. I am the best. You are the best. We are the best. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Di sini saya akan memberikan kesimpulan terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Sebagai oknum kepolisian, tentara, seharusnya mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu dengan baik sehingga terjadi keadilan di dalam Indonesia ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Miss Kiki akan kasih ini. Silakan dijawab. Waktu kalian untuk menjawab adalah 10 menit. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Jangan lupa minggu depan kita akan belajar tentang hukum di Indonesia ya. Silakan dipelajari dari ibu itu untuk kita minggu depan sama-sama pelajari. Lihat di ibu itu yang bagaimana pelajaran kita hari ini. Luar biasa. Luar biasa. Apa lagi? Menjawab pertanyaan dengan baik. Kemudian di sini menyenangkan karena Saling bersih berpendapat. oke, saling bertukar pendapat. Sama lagi apa? Misi lihat apa? Hari ini sangat luar biasa. Oke, silakan berdoa. sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita menghadap Tuhan dan berdoa kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas kasih dan pimpinanmu dari kami mulainya pembelajaran kami hingga berakhirnya bisa berjalan dengan baik. Sekarang kami akan kembali dan yang kami berkati hingga kami bisa sampai di tempat kami dengan selamat. Kami nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin. Oke, terima kasih ya.